Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Zakat ini ada dua, ada zakat mal, ada zakat badan atau terkenal dengan fitrah. Selain zakat fitrah ini semua dikatakan zakat mal. Ada zakat dagang, ada zakat ternak, ada zakat pertanian dan lain sebagainya. Untuk zakat fitrah ini kemudian hukumnya adalah wajib. Wajib sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sok dari kurma, 1 sok dari anggur. Kepada siapa? Kepada yang wajib bagi seorang hamba, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa. Diperintah untuk mendatangkannya, untuk membayarkannya sebelum keluarnya orang menuju sholat. Ketentuan wajib zakat ini adalah bagi orang satu Islam menemu akhir Ramadan, kemudian awal Syawal. Nah, sehingga ketika bukan Islam berarti tidak wajib mengeluarkan zakat. Orang yang meninggal sebelum maghrib tidak wajib zakat. Orang yang melahirkan anak setelah maghrib, anak tersebut tidak wajib dizakati. Akan tapi ketika dibalik, ketika seorang meninggal setelah maghrib wajib dizakati. Bayi yang lahir sebelum maghrib malam hari raya wajib dizakati juga, karena menemukan akhir Ramadan dan awal Syawal. Kemudian siapa saja yang wajib kita zakati? Yang kita wajib zakat adalah orang-orang yang wajib kita nafkahi. Anak kita, istri kita, orang tua kita yang tidak mampu. Ini semua wajib dizakati bagi anak, wajib dizakati bagi orang yang wajib menafkahi. Kemudian zakat itu berapa? Zakat itu adalah 1 sok. 1 sok dari makanan pokok dari orang yang dikeluarkan. 1 sok itu adalah menurut mayoritas ulama menggunakan 2,7 on. 2,7 on beras. Kemudian bagaimana bila menggunakan uang senilai 2,7 on, maka menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Kemudian solusinya bagaimana? Solusinya adalah panitia menyiapkan beras yang bukan zakat beras, yang bukan beras zakat, disiapkan beras yang nanti ketika ada orang membawa uang, maka disuruh untuk membeli beras tersebut senilai 2,7 on, kemudian setelah itu diniati zakat. Atau kalau tidak seperti itu, mengikuti mazhab Maliki yang memperbolehkan pakai uang meskipun senilai beras 2,7 on, meskipun itu hukumnya adalah makruh. Niat zakat ini diperbolehkan, mulai niat ini diperbolehkan kapan? Yaitu ketika seseorang tersebut menakar beras untuk ditunaikan zakatnya, atau ketika menyerahkan kepada mustahik, atau ketika menyerahkan kepada amil kemudian kita niat, maka ini hukumnya adalah benar. Akan tapi ketika belum mulai menakar beras untuk zakat kemudian kita niat, maka niatnya dianggap tidak sah. Ada fakir, ada miskin, ya mustahik ini. Ada mustahik ini juga. Mustahik ini ada fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabila, ibnu sabil. Untuk mengetahui mustahik zakat ini, kita sebagai amil atau mungkin kita sebagai orang yang ingin memberikan secara langsung, maka bisa dengan dzon, persangkaan kita. Pendistribusian secara pribadi, ini ketika salah distribusi, maka zakatnya belum sah. Akan tetapi ketika pendistribusian lewat amil yang diangkat oleh pemerintah lewat lazisnu atau lazismu ataupun lewat basnas, ini punya perbedaan yang berbeda dibanding dengan orang yang menasabkan langsung ataupun suatu kelompok yang didirikan tidak melalui pemerintah. Semisal penunjukan ketua masjid ataupun organisasi yang bukan dari pemerintah. Maka ini berbeda. Berbedanya apa? Berbedanya kalau amil yang resmi itu wakil daripada mustahik. Kalau panitia yang tidak diangkat oleh pemerintah ini wakil daripada orang yang mengeluarkan zakat. Nah, sehingga perbedaannya bagi orang yang amil resmi bisa mendapatkan bagian zakat atas nama amil. Nah, bagi yang panitia yang tidak resmi tidak boleh mengambil zakat atas nama amil 1. Yang kedua,
bagi amil yang resmi itu boleh menyampur zakat, semisal RT milik A dan milik B, RT-nya dicampur jadi satu itu boleh. Berbeda dengan panitia yang tidak resmi, ini tidak boleh. Kenapa? Karena khawatir nanti zakatnya dari saya mengeluarkan zakat kembali kepada saya lagi, maka ini zakatnya tidak sah. Tapi kalau melewat amil yang resmi, maka ketika zakat itu kembali lagi kepada saya yang zakat, maka tetap hukumnya sah. Kemudian yang ketiga, bagi amil yang resmi, ini boleh mengeluarkan biaya dari zakat apabila dibutuhkan untuk pendistribusian zakat. Nah, kemudian apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan yang tidak sembrono yang dinaungi oleh amil yang sah, maka tidak perlu mengganti. Nah, sedangkan kalau orang yang panitia yang tidak sah, ini apabila menasarufkannya tidak benar ataupun rusak, maka tidak sah zakatnya. Nah, ini perbedaan antara amil dan bukan amil. Kemudian bagian amil ini nggak sama dengan mustahik yang lain. Bagian amil adalah senilai upah dia kerja. Jadi kerja itu sehari misal nilai 100, ya berarti satu orang itu adalah beras senilai 100.000. Ini bagi amil. Dan amil ini ya sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhannya 10, berarti nggak boleh kemudian menjadi 15. Meskipun dalam SK 15, tapi yang dibutuhkan 10 orang, maka ya yang dapat bagian cuma 10 orang saja. Nanti kalau misal yang lain ikut, ya bisa diberi dari bagian 10 orang tersebut. Kemudian cara membagi zakat ini apabila kita sebagai amil, maka zakat ini kita berikan kepada amil dulu, kemudian nanti kita membagikan sesuai dengan kelompok golongan amil tersebut. Contoh misal amil sudah mengambil bagian, kemudian sisanya zakat itu adalah 1 ton 500 kilogram atau 1,5 ton. Kemudian asnaf yang ada semisal fakir, ada miskin, ada ghorim. Ada fakir, ada miskin, ada ghorim. Maka masing-masing fakir, miskin, dan ghorim itu mendapatkan 500 kilogram. Nah, jadi harus sama rata. Meskipun nanti dalam pembagian per individunya tidak sama, itu pun tidak apa-apa. Nah, mungkin itu yang menjadi hal yang perlu diperhatikan, ya, terutama bagi amil. Amil tugasnya ya mendata siapa saja yang zakat, siapa saja yang mendapatkan hak zakat, kemudian mengambil, kemudian mentasarufkan. Ini tugas diantaranya amil. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Akhirul qaul ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.